Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar, apa kabar? Semoga kita selalu mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Selamat datang di podcast AZF Stories. Semoga dengan mendengarkan podcast ini, pengetahuan kita semakin bertambah dan semakin bertambah juga kebijaksanaan kita. Pada podcast episode kedua ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang negeri besar nan kaya. Kamis 11 April 2002, Robert Dickrich, peneliti sejarah purba dari London, tengah bekerja di depan komputernya. Sebuah surat elektronik masuk dari koleganya, Profesor Giorgio Buccellati, seorang arkeolog senior dari University of California, Los Angeles, yang sejak tahun 1976 aktif memimpin satu tim ekspedisi arkeolog mengeksplorasi wilayah sekitar Mesir. Dalam suratnya, Buccellati mengaku kaget sekaligus kagum. Saya menemukan sebuah porselin cekung yang diselimuti tanah bercampur pasir agak tebal. Setelah dibersihkan, ada fosil sisa-sisa tumbuhan mirip cengkeh di atasnya. Saya yakin itu cengkeh, namun saya harus mengkonfirm temuan ini pada kolega saya, Dr. Kathleen Galvin, seorang ahli paleobotani atau botani purba yang pasti mengenal tumbuhan ini dengan baik. Buccellati saat itu tengah melakukan penggalian di atas tanah bekas rumah seorang pedagang yang berasal dari masa 1700 sebelum Masehi di Terka, Eufrat Tengah. Galvin segera datang. Setengah tak percaya, Galvin memastikan bahwa itu memang fosil tumbuhan cengkeh. Kedua pakar tersebut kaget dengan temuannya. Sebagai pakar, mereka mengetahui jika tumbuhan tersebut hanya bisa hidup di satu tempat di muka bumi, yakni di Kepulauan Maluku, sebuah pulau kecil di antara belasan ribu gugusan pulau yang disebut Nusantara. Temuan Buccellati yang tergabung dalam The International Institute for Mesopotamia Area Studies tersebut mengindikasikan jika di masa sebelum Masehi, para pedagang sekitar Maluku telah sampai di daratan Mesir. Sebuah penemuan arkeologi di Nusantara setelah Buccellati mengimbangi penemuan cengkeh di Mesir. Arkeolog berkebangsaan Inggris menemukan sisa-sisa biri-biri atau kambing di situs bekas pemukiman pada masa yang kurang lebih sama, 1500 sebelum Masehi, di pulau yang lebih jauh, yaitu Pulau Timor yang berjarak beberapa ratus mil di sebelah selatan Kepulauan Maluku. Kedua temuan tersebut membuktikan kepada kita jika di masa sebelum Masehi, di zaman para nabi-nabi, pelaut-pelaut Nusantara telah melanglang buana menyeberangi samudra dan menjalin hubungan dengan warga dunia lainnya. Bahkan, Dickrich meyakini jika sistem pelayaran, termasuk perahu-perahu dari para pelaut Nusantara lah yang menjadi acuan bagi sistem dan bentuk perahu banyak negeri-negeri lain di dunia. Keyakinan ini diamini oleh sejumlah arkeolog dan sejarawan senior seperti Dr. Roland Oliver. Nusantara merupakan gugusan belasan ribu pulau yang terletak di lokasi paling strategis di dunia, dipandang dari sudut manapun. Inilah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia. Nama Indonesia sendiri yang berarti Pulau-Pulau India diberikan kepada kepulauan itu oleh seorang etnolog Jerman dan telah dipakai sejak 1884. Awalnya, Indonesia adalah nama geografis untuk menyebut sebuah pulau antara Australia dan Asia, termasuk Filipina. Gerakan Nasionalis Indonesia mengambilnya dan membuatnya menjadi nama resmi untuk republik mereka pada 1945 dan 1949. Nusantara atau Indonesia merupakan sebuah bangsa besar dan pernah memimpin peradaban dunia. Bangsa ini pernah menjadi pemimpin bagi dunia dagang dunia, di mana para pedagang Cina misalnya sangat tergantung pada pelaut-pelaut Nusantara. Bahkan sebuah literatur klasik Yunani berjudul Periplus tes Erythras Thalases 70 Masehi yang terbit sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir telah menulis suatu daerah bernama Krisi, sebuah nama Yunani untuk pulau emas, atau dalam bahasa Sanskrit bernama Suwarna Dwipa,
Ini adalah nama lain bagi Pulau Sumatera. Ptolemeus, seorang ahli navigasi Iskandaria, juga pernah menyebut nama tersebut dengan istilah Chrysae Chersonesos yang mengacu pada Semenanjung Barus, sebuah kampung kuno penghasil kapur barus yang diekspor ke Mesir sejak zaman Firaun, yang terletak di bagian barat Sumatera Utara. Bahkan, secara penuh kontroversial, nama Nusantara atau Indonesia ikut nimbrung sebagai salah satu kandidat lokasi tempat benua Atlantis yang hilang. Selain tentu saja nama-nama lokasi seperti Pulau Kreta di Yunani, Andalusia, Santorini, Tanjung Spartel, Siprus, Malta, Ponza, Sardinia, Troy, Tantali, Antartika, Kepulauan Azores, Karibia, Bolivia, Meksiko, Laut Hitam, Kepulauan Britania, India, Sri Lanka, Irlandia, Kuba, Finlandia, Laut Utara, Laut Azov, dan Extremadura adalah penelitian dari Ariso Santos, ilmuwan Brasil yang selama 30 tahun meneliti tentang Atlantis, menyimpulkan jika Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Santos menulis buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato is Lost Civilization, yang menampilkan 33 perbandingan seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Dalam perjalanannya, Nusantara atau Indonesia merupakan satu-satunya koloni Eropa yang dicakup dalam rencana dasar Marshall Plan buatan Amerika Serikat dalam melawan hegemoni komunisme Soviet. Hal ini memperkuat genggaman Barat, Belanda Amerika Serikat atas Indonesia atau Hindia Belanda. Sejarah dunia telah mengabarkan kepada kita semua bahwa Nusantara atau Indonesia, sebuah negeri muslim terbesar di dunia, memiliki masa lalu yang sangat gemilang. Akankah kegemilangan itu telah berakhir atau akan bangkit kembali? Wallahu a'lam bishawab.